needs to be popular. Oke teman-teman, sebelumnya minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi di video sekarang, gue baru aja ambil salah satu motor yang di tahun 90-an tuh motor ini bener-bener ramai banget. Ada yang bisa tebak motornya apa? Dan yaps, motornya ada di belakang gue. Jadi motor ini tuh pengganti dari si Winston. Jadi buat kalian yang belum tahu, walaupun gue bikin video tentang si Winston itu baru dikit gitu ya. Jadi dia tuh baru aja sold out minggu-minggu kemarin gitu, dan akhirnya gue mutusin untuk ambil motor ini. Jadi langsung aja kita bahas. Nah sebelum gue bahas detail si motor ini tuh kayaknya asiknya kita bahas tentang sejarahnya TS125 ini. Jadi memang motor trail ini tuh sesuai dari sumbernya gitu ya, TS125 ini tuh pertama kali tuh diproduksi di tahun 1970. Lebih tepatnya kalau kalian tahu kayaknya TS Duster kali ya. Nah itu tuh emang looksnya tuh lebih cakep dibandingin TS yang tahun 90-an ini kalau menurut gua. Nah sebenarnya motor TS ini tuh dirancang untuk kegiatan lintas alam gitu ya, yang dipasarin di Amerika sama Jepang juga. Nah sekitar 2 dekade selanjutnya gitu ya, dari tahun 1970 tepatnya di tahun 93, Suzuki TS ini tuh diluncurin di Indonesia gitu ya. Dan ya ketika keluarnya motor ini tuh langsung ngerebut hati-hati orang di Indonesia gitu ya, apalagi yang emang membutuhkan motor dengan medan yang cukup sulit gitu ya. Nah tapi yang disayangin sih di tahun 2005 tuh emang produksinya di stop karena kalau nggak salah pemerintah itu ngeluarin peraturan untuk ngelarang produksi motor 2 tak gitu. Jadi ya TS ini tuh stop di tahun 2005. Ya menurut gua dengan cc 125 2 tak 1 silinder tuh tenaganya keluar banget ya untuk motor tua gitu ya. Jadi ketika gua kemarin pertama kali nyoba emang tenaganya tuh beda sama motor 4 tak gitu. Dan yang ngebuat gua putusin untuk ambil motor ini ya emang dari awal sih gue pengen ambil Suzuki TS. Cuman waktu itu ketika gue nemu Honda Win atau si Winston dengan harga yang relatif terjangkau, akhirnya gue putusin untuk bangun Honda Win dulu gitu. Dan ketika si Winston kemarin sold out, ya akhirnya gue putusin untuk ambil Suzuki TS ini. Sebenarnya sih dari looks waktu kemarin gue ambil itu bahan, dan yaps gue sengaja ambil bahan karena harganya yang pertama tuh murah, dan yang kedua juga gue pengen ngebangun motor ini kayak si Winston kemarin gitu, dengan catatan ya mesinnya masih aman. Ya bisa dibilang kalau kalian beli motor tua ya nggak akan aman-aman banget, cuman seenggaknya penyakitnya nggak terlalu banyak di bagian mesin. Kalau dari bagian look sih sebenarnya gue nggak masalah karena gue bakal ngebangun sesuai sama konsep yang gue pengen nanti gitu. Nah setelah gue ambil motor ini kemarin tuh emang gue sempat masukin ke bengkel om gue untuk proses restorasi mesin. Lebih tepatnya sih awalnya gue pengen ngecek bagian mesinnya apakah ada yang harus diganti atau gimana gitu. Dan yaps ternyata setelah masuk ke bengkel akhirnya kayak bagian piston, seher dan lain-lain tuh emang diganti, dan ada beberapa penyesuaian lagi di bagian mesinnya gitu, karena gua tuh ini peruntukannya emang untuk daily gitu, dan gua nggak akan dipakai untuk off-road. Jadi ya terlebih OS-nya juga disesuaikan lagi sama gua. Yang awalnya OS ini tuh ada di 75 seingat gua, akhirnya gua naikin ke 100 gitu biar untuk daily cukup enak. Dan yaps, yang kalian lihat hari ini tuh emang proses restorasi itu udah selesai. Jadi buat kalian yang pengen lihat proses restorasinya, kalian bisa cek di TikTok gua karena gua update di situ. Nah, yang bikin gua kaget emang terlebih dari segi biayanya ya. Untuk spare part Suzuki tuh emang bisa dibilang cukup mahal, kayak Kawasaki mungkin ya. Kayak zaman-zaman gua dulu pakai si Sabrina atau Kawasaki Ninja, gua emang spare partnya nggak bisa disepelein gitu cuy, dan ya harganya cukup mahal. Dan ini pun sama. Kemarin gua restorasi mesin ya habis di atas 2 juta kurang lebih segitu sih. Tapi ya setelah semuanya beres menurut gue ini worth it, karena bisa dibilang spare part Suzuki itu emang udah jarang dan ya jatuhnya lebih ke eksklusif, makanya harganya bisa tinggi. Nah nyambung sama harga motornya juga, emang di tahun 2025 ini pasaran tuh gue ngecek yang tinggal pakai gitu ya, lengkap surat-surat tinggal pakai, ada di atas 30, bahkan ada yang 50 juta gitu. Dan ya untuk motor tahun 90-an menurut gue ini
gak wajar sih untuk harga segitu ya. Ini udah bisa nyaingin sama motor-motor muda yang produksian tahun-tahun ini. Cuman sebenarnya balik lagi lah ya ke selera kalian masing-masing. Kalau gue pribadi emang gue tesnya ada di motor tua, makanya gue nggak masalahin tentang nominal dari harga motor ini yang emang sempet digoreng dari tahun-tahun kemarin, bahkan sampai tahun ini gitu ya. Nah dari bagian mesin udah, terus kemarin juga gue sempet nge-repaint lah ya, repaint tipis-tipis lah bagian rangka sih motor ini. Itu juga udah gue upload di TikTok gitu. Jadi ya kayak bagian spakbor belakang, spakbor depan juga udah gue repaint sendiri pakai Pilox dari Samurai, yang hasilnya menurut gue ya cukup memuaskan gitu ya, walaupun ya beda sama ke tempat cat khusus. Cuman ya menurut gue ini nge-save budget banget sih. Nah kalau kita bahas kondisi motornya sekarang, selain mesin gitu ya, dari segi looks emang ini tuh agak berantakan pada awalnya. Kayak yang bisa kalian lihat, kayak yang pertama tuh dari bagian jok tuh ini udah diganti sama owner sebelumnya, karena motor ini tuh full bekas trail kalau kalian mau tahu ya. Mungkin kalian juga bisa ngeliat kayak dari looksnya gitu. Nah untuk joknya tuh diganti jadi yang modelnya pendek gini, jadi untuk boncengan agak-agak kagok mungkin ya. Nah terus untuk bagian stop lamp tuh ini dia nggak tahu pakai apa, cuman yang gue lihat kayak gini pakai motor bebek gitu, karena ini bukan stop lamp Suzuki TS. Nah terus untuk headlamp bagian depan tuh waktu gue ngambil tuh emang nggak ada, dia pakai headlamp custom gitu ya, sama lampu tembak gitu satu, kayak ya bekas-bekas motor trail gitulah pokoknya. Dan menurut gue ini pencahayaannya cukup gak maksimal untuk dipakai daily. Nah, terus masuk ke bagian body ini ya, kayak di bagian tangki itu overall sih aman mulus, cuman di bagian depan tuh kiri kanannya kayak bekas di apa ya, didekokin gitu ya, sebutannya apa ya gue nggak tahu. Mungkin karena sebelumnya pakai shock USD dan beloknya mentok mungkin ya, alhasil sama owner sebelumnya dibikin dekok si tangki bagian depannya, karena dekoknya tuh rapih gitu, beda sama kalau misalkan kayak bekas crash tuh nggak kayak gitu. Nah mungkin ini salah satu PR yang harus gue beresin untuk ganti tangki mungkin ya. Kalau untuk gue reparasi si tangki ini kayaknya makan biaya yang lebih besar, dan ya kemungkinan takut bisa bocor juga. Berhubung ini tuh tangki orisinil masih bawaannya, agak sayang juga. Mungkin nanti gue next bakal ganti tangki juga. Nah kalau untuk side cover kiri kanan sih ini masih aman, cuman ya kondisinya harus di repaint lagi lah ya, karena cat-catnya udah pada ngelupas gitu. Nah terus masuk ke bagian bawah tuh kayak di kaki-kaki arm gitu ya. Untuk armnya dulu deh, itu udah diganti, gue nggak tahu pakai untuk apa, mungkin untuk TS Trail kali ya, karena di sini nggak ada dudukan untuk footstep belakangnya gitu. Alhasil kemarin gue coba untuk bolongin untuk masang footstepnya, karena gue juga udah beli. Nah kalau untuk depan belakang sih ini bannya pakai 1821 ya seperti biasa, dan untuk bannya ban trail kayak yang bisa kalian lihat, dan ya kurang lebih kayak gini sih. Ini blok bagian mesinnya kelihatan mulus karena kemarin juga gue udah repaint warna hitam, karena sebelumnya tuh udah berkarat parah gitu cuy, hancur banget pokoknya kondisi dalemannya. Cuman minusnya kemarin tuh di bagian oli sampingnya. Nah oli sampingnya tuh ini masih misah, itu yang gua apa ya, yang bikin gua seneng lah. Poin plusnya oli sampingnya masih pisah dan masih jalan. Nah cuman kemarin tuh kendalanya di tabung oli sampingnya. Tabung oli sampingnya tuh owner sebelumnya tuh nggak custom, kayak pakai bekas kaleng gitu, gua nggak tahu gitu. Dan akhirnya ya kemarin gua beli beberapa spare part lagi yang harganya cukup lumayan gitu ya, dan gue beli box filter untuk oli samping, terus ya masih banyak lah pokoknya kalau gue review banyak banget gitu. Cuman ya sekarang looksnya udah agak rapi sih ya, cuman ya tinggal di bagian body sama jok kali ya. Terus kemarin juga gue udah beli holder untuk lampu gitu ya, jadi gue kemarin tuh ngakalin pakai holder dari Vixion sama kayak Honda Win gue gitu, cuman emang belum dipasang aja karena ya gue pengen restorasi bagian lainnya, dan ya harganya cukup mahal gitu, jadi pelan-pelan lah ya. Nah cuman minus di motor ini tuh emang ada di bagian kaki-kaki depannya, karena untuk bagian belakang tuh ini masih tromol bawaan Suzuki TS. Nah untuk yang depan tuh waktu awal tuh gue masih agak bingung, ini kan udah dicakramin, cuman gue nggak tahu si tromol depan dan cakramnya pakai apa. Nah setelah dicari tahu ternyata kode roda depan tuh ada di 6301 kalau nggak salah, dan kalau gue lihat sih itu universal untuk kayak motor CBR, Tiger yang gitu-gitu ya, setahu gue ya gitu.
Nah tapi untuk bagian cakramnya ini mereka tuh pakai bead kalau nggak salah gitu. Jadi ini agak aneh sih, ini agak di mix gitu kan, nibalannya agak aneh lah pokoknya. Alhasil ya ngeremnya pun nggak pakem, itu kendalanya. Jadi untuk si bracket kalipernya tuh nggak presisi untuk si piringan cakramnya, jadi masih ada nyisa gitu loh. Mestinya kan yang kram gini, nah kalau ini tuh nggak, di sini ada jarak gini nih, jadi ketika kalian rem tuh ya nggak pakem. Nah terus untuk shock depannya juga setelah gua cari tahu ternyata ini udah diganti pakai KLX 150. Nah paling ya solusinya gua bakal ganti satu set gitu ya, bagian depan kayak daya tromol, as roda, cakram, disc brake pun semua pakai punya KLX biar nantinya enak ke depannya gitu. Karena kalau kanibalan kayak gini dicampur-campur gini emang jujur agak pusing juga nyari spare partnya. Jadi ya paling selanjutnya gue bakal fokus di pengereman bagian depan gitu, dan setelah itu selesai kayaknya gue bakal ganti ban dan velg juga depan belakang gitu biar looksnya lebih cakep gitu ya. Nah kalau bahas monoshocknya nih menurut gue sih masih aman banget dan ya masih empuk banget. Gue coba untuk ngebonceng temen gue juga masih enak banget lah kerasanya gitu ya. Tipikal TS monoshock tuh emang udah paling mantep sih kalau kata gue. Dan untuk knalpotnya kebetulan ini udah bukan orisinil karena ini tuh looksnya beda sama orisinilnya. Jadi ini kayaknya knalpot racing gitu loh. Untuk trail kayaknya enak dan emang tenaganya tuh lebih keluar dan tipikal suaranya tuh lebih berisik gitu. Jadi ya mungkin untuk knalpot kayaknya gue pengen ganti juga yang orisinil, tapi ya dengan catatan nyarinya nyantai lah karena harganya ya agak nggak masuk akal juga gitu. Jadi paling gitu sih. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira gua angkut motor ini tuh berapa? Coba kalian komen. Dan buat kalian yang pengen lihat proses restorasi kemarin, si bagian mesin untuk repaint rangka juga kalian bisa cek di TikTok gua simpen linknya di deskripsi. Jadi menurut gua sih ini pembelian terworth it gua di tahun 2025 ya, walaupun harga motor dan harga spare partnya udah nggak logis gitu, udah nggak make sense. Jadi paling gitu, buat kalian yang penasaran progres selanjutnya jangan lupa subscribe, like, sama komen. Jadi thank you nonton, bye bye.